Oh, pulang duluan. Oke, baik. Pimpinan, ini pertemuan yang mahal. Karena kalau kita harus datang ke masing-masing provinsi, semua tentu biayanya sangat mahal, waktunya juga. Oleh karena itu saya kira kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan kalau kita membahas per provinsi, saya kira waktunya nggak bakal nutup. Ya, mungkin kita akan dalami pada waktu yang lain. Oleh karena itu saya akan menyentuh hal-hal yang bersifat fundamental saja. Dari tadi kita bicara beberapa hal yang menyangkut kewenangan, transfer daerah, ya macam-macam lah pemerintahan. Kita tahu ada Undang-Undang 32 yang sudah yang menjadi acuan kita, Undang-Undang 12 2008, Undang-Undang 23 2014. Sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Bapak-bapak gubernur, Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Akmal juga ini. Sudah waktunyakah kita kembali mengevaluasi undang-undang atau pelaksanaan otonomi ini atau tidak? Apakah ada hal-hal yang harus kita perbaiki supaya kita melangkah lebih maju? Ya, karena apa? Sistem thinkingnya saya kira harus dibenarin dari hulu nih. Karena kalau saya pribadi tadi sempat diskusi sama Wakil Gubernur Jawa Timur, saya sih pribadi berpendapat dengan Pak Arya Bima juga. Saya berpendapat provinsi itu harusnya menjadi betul-betul seutuhnya hanya berperan sebagai wakil perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Semua urusan lain serahkan pada kabupaten kota, itu baru benar kalau menurut saya. Ya, kita bisa bicara banyak, tapi dengan cara seperti yang kita gunakan sekarang, coba dihitung berapa banyak kepala daerah masuk penjara. Berapa banyak anggaran yang terbuang percuma tanpa hasil yang bisa dibanggakan gitu. Ini kan harus membawa kita pada satu evaluasi yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana sebenarnya kita mengurus republik ini melalui pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya ingin tadi tanya dari presentasi Ibu. Sebenarnya konteks pembinaan dan pengawasan itu konkretnya kayak apa sih? Apakah ini bisa menjadi determinan faktor dalam penyelenggaraan urusan di daerah atau tidak? Ada konsekuensi nggak? Mandatori nggak ini? Apakah perlu kita memang masuk ke ranah sana nantinya? Karena yang sering terjadi di daerah itu adalah saling lempar tanggung jawab, Bu. Ya, lempar tanggung jawab provinsi dengan kabupaten kota, antara kabupaten dengan kabupaten, kabupaten dengan kota, dan seterusnya ini. Banyak persoalan nggak selesai di bawah dan rakyat nggak tahu mau ngapain, mau kemana. Ya, urusan sederhana, urusan jalan aja misalnya. Ya, ini selalu menjadi perdebatan publik di bawah yang nggak jelas ujung pangkalnya. Tadi kita mendengar bahwa sebenarnya otonomi daerah ini juga untuk mendorong kemandirian fiskal. Tapi saya ingin tanya, apakah undang-undang dan regulasi lainnya memang sudah mendorong ke arah sana atau belum? Apakah undang-undang otonomi daerah, ya segala PP atau katakanlah Permendagri, Permenkeu dan sebagainya itu, Undang-Undang Cipta Kerja, apakah memang sudah mendorong untuk kemandirian fiskal di daerah atau tidak? Supaya kita bisa mendapat kesepakatan bersama tentang hal-hal apa yang harus diperbaiki. Kan itu nih, kecuali kita menganggap nggak ada masalah ini, udah paten semua ini. Udah baku, nggak usah kita urusin lagi. Ya kalau udah gitu ya nggak usah kita bahas kalau menurut saya. Karena saya pribadi berpendapat banyak sekali regulasi yang tidak mendorong justru kemandirian fiskal itu. Ya. Jadi ini berkelindan dengan banyaknya kepala daerah atau gubernur yang tidak memahami sebenarnya apa tupoksinya. Kenapa kita dulu ada sejarahnya terjadi otonomi? Kan untuk mendekatkan proses-proses pembangunan, proses-proses keuangan dengan rakyat di daerah. Kan itu nih urusannya. Jadi saya kira ini kita harus kaji ulang apakah benar kita mendorong daerah itu untuk benar-benar menjadi berdaya atau kita ini apa istilahnya poco-poco, ya maju selangkah mundur dua langkah gitu, tarik menariknya terus menerus seperti itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, dan mudah-mudahan selama periode anggota DPR kali ini, Pak Ketua, kita bisa menghasilkan satu undang-undang otonomi daerah yang lebih
menjawab persoalan hari ini dan persoalan ke depan. Ya. Lalu yang ketiga, ini tentang berbagai pemotongan yang kemarin, karena banyak yang teriak ke saya ada yang belum dibayar misalnya untuk rumah sakit dan sebagainya. Ini bagaimana sih daerah mengatasi kekosongan fiskal ruang fiskal yang terjadi karena pemangkasan itu? Apakah kemudian servis kepada masyarakat menjadi korbannya, atau pemerintah daerah memutuskan untuk betul-betul melakukan efisiensi sehingga pelayanan publik tidak terganggu? Kan ini menjadi pertanyaan kita. Yang keempat, ini soal BUMD. Nah ini nih, BUMD kan kalau kita lihat nih, BUMD ada Perumda. Dari data yang saya lihat, hanya 17% PDAM yang sehat. 17%. Tadi kita diskusi sama Bung Arya Bima di ruang makan. Kenapa Aqua bisa untung? Lah kita di daerah ada Perumda, ada PDAM, selalu jadi masalah, membebani keuangan daerah. Dia tidak punya pesaing, ya toh? Malah punya sumber air. Ini kenapa nggak pada sehat? Ini karena menurut saya selama ini yang namanya Perumda maupun BUMD memang hanya jadi tempat bancakan, tempat buang orang yang nggak disukain, kan gitu nih. Karena hampir tidak ada daerah yang mencari kepengurusan Perumda atau BUMD-nya orang-orang profesional. Ini bisa jadi karena utang politik saja, ya para pendukung segala macam taruh di situ, mulai dari pengurus sampai dewan pengawasnya. Ayo cobalah, kalau menurut saya Ibu Wakil Menteri, ini dikeluarkan satu aturan bagaimana sistem lelang jabatan untuk Perumda dan BUMD. Kan harusnya ini yang mendorong kemandirian fiskal itu. Betul-betul dia menghasilkan profit, tidak hanya public obligation. Oleh karena itu kami berharap bisa Ibu Wamen didorong bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita, pimpinan provinsi untuk bersama-sama daerah memetakan profiling. Sebenarnya BUMD apa sih yang cocok di sana? Ya kan banyak keunggulan masing-masing daerah yang sebenarnya bisa. Saya ambil contoh nih, sayang Pak Gubernurnya udah nggak ada. Di daerah saya itu luar biasa Bu, rumput laut, tambak udang. Tambak udang itu hampir 150.000 hektar. Ya, rumput lautnya luar biasa. Tapi ini nggak bisa diurus. Siapa yang mau urus nggak tahu. Diserahkan saja sama mekanisme pasar yang jahat. Belum lagi misalnya dalam kasus rumput laut, kalau kita ekspor mentah itu nggak dikenakan pajak sama China. Begitu kita sudah keringin, langsung dikenain pajak. Di mana Kementerian Perdagangan? Di mana pemerintah kita? Kita punya undang-undang resi gudang, kenapa nggak dimanfaatin? Kan ini problem, ya. Jadi betul-betul harus melihat BUMD itu sebagai sumber pembiayaan, bukan sebagai sumber buang-buang biaya. Kan harusnya gitu ngelihatnya. Kalau swasta aja bisa hidup, kenapa BUMD nggak bisa? Lalu kemudian saya berharap sebenarnya ke depan Bu, saya nggak tahu, undang-undangnya kan belum seperti itu. Tapi mulai dari perencanaan pembangunan daerah itu, kalau bisa betul-betul sinergi dong, itu gunanya gubernur. Apakah itu harus menjadi satu sistem di kita? Bareng-bareng itu yang namanya Bapeda ya, kalau di provinsi ya, sama di daerahnya dirancang menjadi satu ekosistem itu provinsi, bukan masing-masing, nggak ada hubungan, nggak ada sambungannya, sehingga kita tahu menyelesaikan soal jalan misalnya dalam tahun anggaran ini, kita tahu mana yang bisa diselesaikan bareng-bareng, mana yang saling berhubungan. Ya seperti tadi Gubernur Kaltara ngomong soal kasus di Long Ampung antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Ya, ini kan hal-hal seperti ini diperlukan untuk kita supaya benar-benar bisa efektif Bu pemerintahannya. Lalu yang terakhir supaya tidak terlalu banyak makan waktu, ini soal pegawai honorer.
Saya berharap ini diselesaikan dengan cara apa? Dulu kan awalnya kita mengangkat, tadi sudah disebutkan, mengangkat pegawai honorer itu menjadi ASN dan atau kemudian menjadi P3K itu kan untuk menyelesaikan masalah honorer itu. Kalau dia disatukan dengan CASN seperti umum, menurut saya tidak tepat. Kan kita harus berpikir kalau memang masih ada apa namanya itu, kalau istilahnya konfigurasi atau apa itu di lowongan-lowongan itu apa namanya Bu? Formasi. Ini yang masih belum diangkat ini udah ambil aja kenapa sih? Kalau menurut saya ya, toh mereka sudah terbukti belasan tahun mengabdi untuk negara kok. Masa ujian tes itu saja yang menjadi ukuran? Dibikin dong bobot penilaian. Kalau memang nggak layak, ada yang sampah ya singkirin. Supaya mayoritas persoalan bisa kita selesaikan. Tidak ada lagi soal honor sampai tahun kapan nggak jelas gitu loh Bu. Ya ini harus konsultasi dengan Kementerian Pan-RB. Kita harus selesaikan masalah ini. Ya. Dan yang terakhir saya minta sama provinsi, tolong Bapak Ibu, tanah itu sumber kehidupan. Pemerintah provinsi harus berpikir tentang bank tanah untuk rakyat. Jangan hanya mikirin tanah untuk investor. Rakyat kita nambah terus. Tanahnya nggak mungkin nambah. Gimana kita daerah itu punya rencana. Sekian persen angkatan kerja itu bisa diserap oleh sektor informal, oleh sektor formal. Tapi yang nggak bisa di sektor pertanian berapa? Kita harus sediakan. Konsekuensinya nanti di anggaran. Kalau kita nggak sampai mikirnya ke sana, ini nggak pernah tambah dewasa ini negara. Kita hanya akan berangkat dari satu konflik ke konflik lain. Soal tanah ini bom waktu. Sudah berapa banyak orang yang mati yang dikorbankan gara-gara tanah. Bahkan untuk PSN. Jadi tolonglah. Ini kesempatan yang mahal buat kita. Tapi saya mau mengajak, ini kan baru nih semua gubernur, kepala daerah di sana. Mungkin ini kesempatan kita untuk merenung ulang Republik ini mau bawa kemana? Ya toh? Soal keadilan bagaimana kita hadirkan sebagai pemerintah? Kan harus dimulai dari anggaran, mulai dari perencanaan, dari anggaran dan seterusnya. Saya mohon ke sanalah kita melihatnya. Ya, saya kira itu pimpinan. Terima kasih.